Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce us from Group 4. Would like to explain on of the material from the macroeconomics course, namely jenis pasar faktor produksi. Before that let us introduce yourself. I am Ryan Jancini with number NPM 24411081. I am Sulfani Kasriani, NPM 2441535. I'm Diallo Fahronaza, NPM 24411 and 11. I am Gio Apriliansyah, NPM 244110044. Next slide. Pengertian faktor produksi, pasar faktor produksi, pasar barang konsumsi. Pasar faktor produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi sangat penting untuk diperhatikan dalam proses produksi agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor produksi yang utama adalah 1. Tanah, sumber daya alam yang digunakan dalam produksi, seperti tanah pertanian, hutan, air, dan sumber daya alam lainnya. Yang kedua, tenaga kerja. Semua upaya manusia yang digunakan dalam produksi baik secara fisik maupun mental. Yang ketiga, modal. Semua bentuk kekayaan fisik yang digunakan dalam proses produksi seperti mesin, peralatan, gedung, kendaraan, dan segala bentuk investasi fisik lainnya. Yang keempat, kewirausahaan. Peran pengusaha atau pemimpin bisnis dalam mengorganisasi faktor-faktor produksi lainnya. Faktor-faktor produksi yang digunakan secara efisien dan terpadu dapat meningkatkan produktivitas dan menghasilkan output yang lebih baik secara ekonomis. Next slide. Pasar faktor produksi. Tempat bertemunya pembeli dan penjual faktor produksi atau sumber daya yang digunakan dalam proses produksi. Pasar faktor produksi juga disebut pasar input atau pasar sumber daya. Dalam pasar faktor produksi, perusahaan berperan sebagai pembeli, sedangkan rumah tangga dan perusahaan lainnya berperan sebagai penjual. Interaksi antara permintaan dan pasokan menentukan harga dan kualitas faktor produksi. Pasar faktor produksi berperan penting dalam ekonomi modern. Pasar faktor yang berfungsi dengan baik memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien, yang mengarah pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pasar barang konsumsi. Pasar barang produksi adalah pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi atau sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat barang dan jasa. Singkatnya, pasar produksi adalah sumber pasar yang menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan untuk produksi kegiatan ekonomi. Permintaan terhadap faktor produksi. A. Menentukan pilihan barang yang akan diproduksi. Keinginan konsumen. B. Menentukan berapa jumlah barang yang akan diproduksi, kurang lebih laba maksimum. C. Melakukan kombinasi faktor produksi agar menghasilkan biaya minimum. Ketutup itu bawahnya. Penawaran faktor produksi. Penawaran faktor produksi adalah ketersediaan faktor produksi untuk dibeli oleh produsen pada waktu tertentu. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan produsen dalam proses produksi, seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan. Dalam ilmu ekonomi,
Dalam ilmu ekonomi, penawaran faktor produksi disediakan oleh rumah tangga konsumen atau RTK, dan permintaan faktor produksi berasal dari rumah tangga produksi RTP atau perusahaan. Macam-macam faktor produksi. Faktor produksi alam atau SDA, semua kekayaan yang terdapat tanah, air, sinar matahari, udara, barang. Faktor produksi alam yang utama yaitu tanah. Mengapa tanah? Karakteristik tanah ada 3, yaitu yang pertama, jumlah yang tersedia tetap. Yang kedua, tidak ada biaya untuk produksi. Ketiga, secara geografis tanah tidak bisa berpindah ke lokasi lain. Dari tanah muncul sewa tanah. Tanah didapat dengan jalan, membeli, meminjam, atau menyewa. Biaya yang nanti rugi harga sewa tanah makin bertambah. Apa akibatnya terhadap permintaan tanah? Meningkatnya permintaan tanah tidak mempengaruhi penawaran. Mengapa begitu? Karena penawaran ini disebut penawaran inelastis. Teori sewa tanah. Teori perbedaan kesuburan. David Ricardo, klasik, sewa tanah dibayar secara adanya perbedaan kesuburan tanah. Tanah yang subur, bayar sewa. Hasilnya, tanah yang tidak subur tidak dibayar sewa. Teori permintaan penawaran tetap harga sewa tanah, akibatnya sewa tanah bukan lagi kesuburannya, tetapi tergantung pada peruntukan hasil yang didapat. Interaksi penawaran. Next ada faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja atau sekumpulan orang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dalam fisik, pikiran, dan kemampuan. Karena itu, faktor produksi tenaga kerja digolongkan berdasarkan kualitas, kemampuan, dan keahlian. Berikut faktor produksi tenaga kerja. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja terlatih atau terampil, yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Menurut sifat kerja, yang pertama ada tenaga kerja rohani, yang kedua ada tenaga kerja jasmani. Selanjutnya ada faktor produksi modal. Modal adalah segala sumber daya hasil produksi tahan lama yang dapat digunakan sebagai input produktif dalam proses produksi berikut. Yang pertama ada untuk memproduksi barang dan jasa diperlukan barang-barang modal. Contohnya berbagai mesin, peralatan berat, gudang untuk menyimpan persediaan, gedung perkantoran, hingga kendaraan untuk mendistribusikan hasil produksi.